Selamat malam Bapak Ibu Guru. Hari ini saya akan sharing untuk pengisian form PK dan rencana aksi yang terbaru yang baru di-share hari Sabtu sore. Jadi untuk PK kan sebelumnya hari Sabtu pagi Bapak Ibu Guru sudah membuat semuanya. Ada sedikit perubahan pada form PK, yaitu untuk di dinas pendidikannya yang sebelumnya itu kan tidak ada tanda koma ya. Jadi ditambahin tanda koma di sini. Kemudian diisi perjanjian kinerja di baris pertama dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang sebelumnya itu aktif diganti menjadi efektif. Jadi diganti menjadi efektif. Kemudian ada perubahan lagi di sini untuk uh, pangkatnya. Pangkatnya di sini harus disertakan golongan. Nah, jadi ditambahkan golongannya. Misalnya penata 3C. Kemudian di sini pembina 4D. Nah, kalau yang sebelumnya hanya diisi pangkatnya saja. Jadi ditambahkan golongannya juga. Nah, itu info yang terbaru. Kemudian di sini yang sebelumnya kan diisi tanggal. Nah, diganti pelaksana titik 2 jabatannya apa? Guru ahli muda. Jadi jabatannya guru ahli muda. Kalau di sini tadi pangkat dan golongan. Nah, berarti ada perubahan lagi yang kalau Bapak Ibu teliti di sini sebelumnya adalah kolomnya ada 4. Nah, kolomnya ada 4. Bagian yang kolom yang terakhir adalah bagian itu di delete. Jadi bagian kolom yang terakhir dihilangkan. Jadi hanya berisi nomor, sasaran strategis, indikator, dan target. Untuk bagian yang isinya nama Bapak Ibu Guru dan pangkatnya itu dihilangkan. Kemudian bagian baris kedua yang berisi nomor itu juga dihilangkan. Nah, selanjutnya semuanya masih tetap sama. Nah, berarti di sini untuk pangkat harus disertakan golongannya juga. Nah, ini disertakan golongannya juga. Oke. Berarti itu saja perubahannya. Jadi perubahannya yang saya beri tanda kuning. Kemudian saya lanjutkan. Untuk rencana aksi ada form terbaru yang bentuknya sangat berbeda sekali dengan form sebelumnya. Jadi kalau form sebelumnya adalah yang seperti ini, yang Bapak Ibu isi kemarin. Nah, sekarang ada form baru. Karena ini kita belum tahu mana yang bisa dipakai, nanti kita bikin aja keduanya. Jadi yang terbaru itu formnya bentuknya seperti ini. Kita tunggu. Nah, formnya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Lebih mirip dengan ke Sikepu. Jadi form rencana aksi yang terbaru adalah bentuknya lebih mirip ke Sikepu. Nah, di sini Bapak Ibu harus jeli pada baris kedua ini ada jabatannya juga disertakan. Jadi di bagian paling belakang kalau Bapak Ibu termasuk guru muda berarti guru ahli muda. Kalau misalnya jabatannya guru ahli madya, guru ahli madya. Kemudian yang berubah lagi adalah di sini karena ini berbeda banget. Nah, gimana cara ngisinya? Cara ngisinya sama ya Bapak Ibu ya. Cara ngisinya Bapak Ibu modalnya adalah menggunakan rencana aksi yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, kalau udah buat kemarin lebih mudah cara ngisinya. Nah, gimana cara ngisinya sekarang? Bapak Ibu saya kasih tutorialnya. Jadi silahkan disimak videonya. Pertama, nanti Bapak Ibu isi file kosong yang saya share nanti. Jadi ini ya file untuk rencana aksi. Yang saya kasih tanda kuning, Bapak Ibu ganti jabatannya sesuai jabatan Bapak Ibu.
Jadi kalau guru ahli muda, guru ahli muda. Kalau guru ahli pertama, guru ahli pertama. Yang depannya sama, hanya di bagian jabatan aja yang berbeda. Untuk mengisi di sini untuk rencana aksi hanya ada dua, analisis perencanaan sama capaian rencana aksi. Kalau sebelumnya kan rencana aksi dan capaian rencana aksi. Sekarang menjadi analis perencanaan dan capaian rencana aksi. Cara ngisinya bagaimana? Bapak Ibu nanti hanya mengisi di bagian analis perencanaan saja. Karena di capaian rencana aksi sudah saya rumuskan. Jadi otomatis kalau Bapak Ibu mengisi di analis perencanaan, capaian rencana aksi akan terisi juga. Nah, sekarang langkahnya gimana? Bapak Ibu harus buka file file rencana aksi yang Bapak Ibu buat kemarin. Kemudian, lihat bagian di kolom yang ada nomor 12 di uraian. Nah, di sini ya. Oke. Setelah ini, untuk apa ini? Nah, nanti ada maksudnya. Kita ngisi sekarang dari form baru ini. Sasaran strategis. Nah, kita ambil dari rencana aksi kita yang kita buat. Jadi sasaran strategisnya kita ambil dari sini. Nah, sama ya di sini. Oke, kita copy. Nah, kita bawa ke sini. Nah, sudah. Kemudian sasaran strategis yang kedua kita ambil juga dari sini. Nah, yang nomor 2. Kita ambil. Kontrol. Kita copy, kita bawa ke sini. Jadi kita ngambilnya dari sasaran rencana aksi yang kita buat kemarin. Kemudian nomor 3 kita ambil juga dari sini sasaran strategisnya. Ctrl C, kita copy, kita bawa ke sini. Oke. Setelah selesai kita ke indikator. Indikatornya apa? Kita lihat di sini indikatornya sama juga kita ambil dari rencana aksi. Nah, indikatornya ini indikator kinerjanya. Nah, kita copy lagi. Oke, kita bawa ke sini. Kemudian yang kedua kita ambil lagi dari rencana aksi kita. Indikator keduanya apa? Nah, ini kita ambil jumlah laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke. Kemudian yang nomor 3, nah kita ambil juga indikator yang nomor 3. Oke, Ctrl C. Sudah selesai. Kemudian kita isi dulu yang di sini. Tahapan kerja yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran dan indikator kinerja. Jadi, untuk memenuhi sasaran strategis dan indikator kerja ini, tahapan kerja apa saja yang kita lakukan. Nah, ini kita ambil dari rencana aksi kita yang bagian subkegiatan uraian yang nomor 12 ini. Jadi kegiatan apa saja yang kita lakukan untuk mencapai sasaran strategis kita. Nah, di sini. Caranya bagaimana? Ini copy semuanya. Di copy. Nah, sampai sini ya, sampai kegiatan yang terakhir. Salin. Nah, dibawa ke sini. Nanti kalau jumlah kegiatannya Bapak Ibu berbeda dengan punya saya, misalnya ada 13, tinggal ditambahin aja barisnya. Nah, ini gampang kan ya, tinggal di copy, di paste di sini. Nah, langkah berikutnya kita lanjutkan untuk mengisi targetnya. Targetnya kita lihat di rencana aksi kita kemarin. Nah, tapi agak sedikit berbeda di sini untuk targetnya kita gabungkan. Nah, jadi di sini untuk targetnya, misalnya laporan untuk kegiatan meningkatkan kualitas proses pembelajaran ini terdiri dari 4 uraian kegiatan, jadi mulai dari merencanakan, menjadi wali kelas, menyusun kurikulum, dan menjadi pengawas penilaian. Semuanya ini targetnya ada 1 laporan PKG ditambah 4 dokumen, jadi totalnya ada 5 dokumen. Jadi ditulis 5 dok aja. Jadi dokumennya ini nanti terdiri dari laporan PKG dan dokumen lainnya. Jadi digabungkan. Kemudian targetnya di mana? Nah, di triwulan berapa saja? Kita cek lagi dari punya kita. Triwulan 1 ternyata saya nggak ada target sama sekali untuk keempat kegiatan ini.
Kemudian di triwulan 2 ada 2 dokumen, triwulan 3 ada 1 dokumen, dan triwulan 4 ada 2 dokumen atau 1 dokumen dan 1 laporan. Karena saya kasih nama dokumen semuanya jadi 2 dokumen di sini. Jadi saya masukkan di sini targetnya 2 dokumen, kemudian di sini kosong, kemudian ini 1 dokumen, kosong ya, kosong nggak usah diisi, ini 1 dokumen, dan yang terakhir di sini TW4 ada 2 dokumen. Nah, ini kita sebar di sini. 5 dokumen ini apa saja? Targetnya di sini 1 laporan. Wali kelas 1 juga. Menyusun kurikulum 1. Menjadi pengawas penilaian 2. Jadi totalnya harus ada 5 dokumen. Nah, di sini untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kita breakdown sekarang. Ada di bulan berapakah kira-kira Bapak Ibu mengumpulkan laporan PKG Desember? Nah, kita masukkan di Desember. Kemudian menjadi wali kelas. Wali kelas di Juni saya taruh di Juni. Nah, kemudian menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Saya taruh di Juli. Oke, di sini di Juli ada. Kemudian menjadi pengawas penilaian. Saya di bulan Mei sama bulan November. Sudah terisi. Nah, jadi untuk kegiatan yang sasaran strategis yang pertama sudah. Sekarang ganti ke sasaran strategis yang kedua. Saya lihat lagi di sasaran kinerja yang saya buat kemarin. Oh, ada 7 laporan atau 7 dokumen. Sekarang di sini saya ubah ke dokumen aja namanya. Ada 7 dokumen. Dokumen berupa laporan. Jadi di sini ada 7 dokumen. Oke. Kemudian dokumennya ini ada di TW berapa saja? Di TW 1-nya 2, TW 2-nya 2, TW 3-nya 2, TW 4-nya 1. Berarti 2, 2, 2, 1. Kemudian saya breakdown sekarang. Untuk fungsionalnya ternyata 7 ini terdiri dari 4 diklat fungsional, 1 makalah, kemudian 1 alat peraga sederhana, dan 1 alat peraga alat pelajaran kategori sederhana, dan 1 alat peraga kategori sederhana. Nah, sekarang saya breakdown. 4 pelatihan saya ini saya taruh di bulan Januari 1, Maret 1, September 1, dan Oktober 1. Oke. Membuat makalah best practice saya taruh di bulan Mei. Oke, di sini saya taruh. Membuat alat pelajaran kategori sederhana 1 ya di bulan Mei. Membuat alat pelajaran kategori sederhana berarti di sini di bulan apa ini ya enaknya. Tuh, ini makalah best practice-nya saya taruh di Agustus. Nah, oke, 1. Kemudian alat pelajarannya saya taruh di Mei, dan alat peraga kategori sederhananya saya taruh di bulan April. Oke, saya taruh di bulan April. Oke. Biar terisi semua setiap bulan. Kemudian, nah saya jumlahin, oh sudah 7. 4, 1, 1, 1. Oke, 7. Kemudian lanjut ke kegiatan yang ketiga, sasaran strategis ketiga, meningkatnya kualitas kegiatan penunjang tugas guru. Nah, di sini saya lihat lagi di rencana aksi yang saya buat kemarin, ada 5 SK. Saya ubah ke dokumen ya. Jadi dokumennya berupa SK. Jadi 5 dokumen. Saya kasih nama dokumen aja. Dokumennya berupa SK. Oke, di sini berarti targetnya di bulan apa saja? Saya lihat di rencana aksinya, di sini 2, di TW 1-nya 2, TW 2-nya 1, TW 3-nya nggak ada, TW 4-nya 2. Nah, berarti ini 2, 1, TW 3 nggak ada, di sini 2. Oke, kita lihat lagi 2, 1, 0, 2. Oke, setelah selesai nih udah 5 jumlahnya, kita breakdown dulu. Kemudian untuk membimbing ini saya targetnya 2. Pengawas ujian penilaian tingkat sekolah 1, pengurus 1, pengurus PGRI 1. Jadi ada totalnya 5. Sekarang saya breakdown untuk membimbing praktek prakrin ini ada di bulan Juni sama Desember. Saya masukkan. Kemudian menjadi pengawas
ujian penilaian ini saya ada di bulan Maret. Nah, saya masukkan Maret, kemudian MGMP saya masukkan di bulan Februari, dan untuk menjadi pengurus anggota organisasi profesi saya masukkan di November. Nah, di sini Bapak Ibu nanti cek setiap bulan harus ada semuanya. Jadi harus ada minimal satu kegiatan. Jadi satu tahapan kerja harus ada setiap bulannya. Jadi setelah di breakdown ini Bapak Ibu cek apakah di bulan Januari sudah ada, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember harus minimal ada satu kegiatan. Nah, sekarang udah selesai yang kita buat. Jadi cara buat ini lebih gampang. Jadi kita tinggal ambil saja dari rencana aksi yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita ke capaian rencana aksi. Nah, karena Bapak Ibu sudah membuat tadi, maka otomatis di capaian rencana aksi sudah muncul semuanya. Nah, di sini terlihat ya, yang sudah kita isikan targetnya juga masuk, sudah di sini semuanya. Untuk realisasinya bagaimana cara ngisinya? Realisasinya itu nanti. Jadi setelah kita jalankan, baru kita ngisi realisasinya tercapai atau tidak. Jadi itulah rencana aksi untuk form yang terbaru. Dan di sini di bagian bawah ada biodatanya Bapak Ibu yang diisikan nama, lengkap dengan jabatan, lengkap dengan pangkat, kemudian ada pangkat dan golongan, dan NIP. Di rencana aksinya juga sama. Jadi namanya Bapak Ibu, kemudian pangkat dan golongan, dan NIP. Nah, ini masih guru ahli pertama, kita ganti menjadi guru ahli muda. Nah, itu punya saya. Oke, di sini menjadi juga guru ahli muda. Oke, demikian sharing kita hari ini untuk pengisian rencana aksi form yang terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Bapak.